boros itu melebihi kemampuan, melebihi yang dibutuhkan. Jadi kalau sudah melebihi yang dibutuhkan itu dalam arti menghamburkan uang dikatakan boros. Dan itu kenapa dikatakan saudaranya setan, ya sama. Jadi intinya adalah kalau berlebihan dari apa yang kita butuhkan sehari-hari, itu tetap dikatakan saudaranya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah masih memberikan umur kepada kita semuanya untuk melakukan sebuah kebaikan mengawali hari ini. Bersama dengan ibu-ibu yang semangat dan cantik dan soleha. Alhamdulillah, saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu bisa menjumpai Anda pemirsa MNC di rumah dalam acara Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kita absen satu demi satu ya Majelis Taklim yang sudah hadir di studio MNC TV. Yang pertama adalah Majelis Taklim Al-Ikhlas Bogor. Selanjutnya Al-Khairun Nisa Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Adauriah Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini Al-Ikhlas atau Adauriah? Al-Ikhlas siapa Al-Ikhlas? Oh itu Al-Ikhlas. Tapi Sukabumi. Makanya Bogornya aja salam. Ya udah deh. Sekarang Al-Ikhlas Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir As-Suhada Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ucapkan salam ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan deh. Ibu ada yang pernah ke Tanah Abang nggak? Banyak ya. Beli apa kok ke Tanah Abang? Baju. Saya mau ngajak ibu ke Tanah Abang beli bros, mau nggak? Mau. Tapi dalam bentuk pantun. Ke Tanah Abang beli bros. Pulangnya mampir beli ketela. Janganlah kamu suka boros. Karena boros perbuatan tercela. Cakep. Ada Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang artinya adalah dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kita membeli sesuatu boleh. Kita belanja sesuatu boleh. Asal jangan berlebih-lebihan. Belanja membeli sesuatu yang tidak ada gunanya. Misal perlunya cuma satu baju saja. Beli satu toko. Brosnya beli yang segini saja cukup. Beli yang segede gaban. Itu pemborosan berlebih-lebihan ya Bu ya. Untuk itu tema hari ini adalah jangan boros. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya bagus, jangan boros. Seperti tadi ayatnya sudah jelas. Inna mubadirina kanu ihwanas sayatin. Jadi
Sesungguhnya orang yang boros itu memang saudaranya setan. Jadi boros itu melebihi kemampuan, melebihi yang dibutuhkan. Jadi kalau sudah melebihi yang dibutuhkan itu dalam arti menghamburkan uang dikatakan boros. Dan itu kenapa dikatakan saudaranya setan, ya sama. Jadi intinya adalah kalau berlebihan dari apa yang kita butuhkan sehari-hari, itu tetap dikatakan saudaranya setan. Bagaimanapun juga pasti kita pernah melakukan. Nah, kita belajar bagaimana kita itu tidak mendapatkan cap dari Allah Ta'ala melalui malaikat atid yang mencatat kita. Memang kalau kita boros, itu jarang ada orang yang tahu, tetapi Allah akan tahu bahwa yang dibutuhkan kita itu sebenarnya itu aja. Tetapi kalau kita boros, mubazir istilahnya ya, itu saudaranya setan. Jadi kita harus belajar untuk hemat. Seperlunya yang kita perlukan. Seperlunya lah, yang pas itu seperlunya. Jangan sampai nanti akhirnya memboroskan kantong suami. Akhirnya nanti suaminya butuhnya banyak karena istrinya itu juga membutuhkan yang banyak juga kan gitu ya. Padahal berlebih. Melebihi kemampuan suaminya. Akhirnya suaminya mencari yang lain-lainnya. Iya, kalau mencarinya dia tambahan pekerjaan masih nggak apa-apa. Tapi masalahnya ya itu kalau mau tambahan pekerjaan kan susah. Korupsi kata-kata ibu sana. Iya korupsi. Jadi kadang itu bukan persoalan ibunya yang dengan sengaja atau tidak itu mengajak korupsi, enggak, kadang si laki-lakinya yang punya inisiatif sendiri. Maksudnya untuk menyenangkan istri. Kalau yang sudah benar menyenangkan istri di rumah nggak apa-apa, tapi jangan korupsi. Tapi biasanya itu ada yang di luar itu loh biasanya. Ya. Mintanya aneh-aneh ya Bu. Apa sih maksudnya Bu? Yang lain-lain. Yang lain-lain. Ada ibu-ibu lain maksudnya gitu ya. Iya langsung ibunya. Ya. Jadi itu intinya adalah kadang kalau orang itu sudah mulai agak mapan, laki-laki, biasanya dia itu udah mulai aneh-aneh di luar. Nah itu yang bikin persoalan jadi tambah runyam. Kata orang seperti ini Ustadz, kesetiaan seorang perempuan itu diuji ketika ekonominya lagi sulit. Masih setia nggak sama suaminya nih walaupun nggak ada pekerjaan misal. Sementara kesetiaan seorang laki-laki itu diuji ketika sedang harta bergelimang. Lagi banyak harta, apakah tetap setia dengan istrinya yang menemani ketika miskin? Atau dia menghamburkan dengan wanita lain seperti itu. Betul ya Bu ya? Langsung ya betul. Ya betul, pengalaman kayaknya. Yang bagus itu mau susah, mau lagi kaya, tetap saling setia satu dan yang lain. Iya, harus seperti itulah ya. Harus seperti kalau memang nggak ada masalah ya udahlah, jangan cari-cari masalah baru ya. Masalah berdua aja udah punyeng, ya kan. Apalagi tambah masalah baru. Ya, lalu ini ngebahas boros jadi tentang kesetiaan ini gimana? Loh iya, kan itu berhubungan. Ternyata berhubungan. Memang ya. berhubungan, asli. Segala Coba sesuatu juga ya. Coba kalau mamanya hidup, mamanya ini suami istri nih Bu. Apa sih butuhan nggak begitu-begitu aja kan? Iya. Lah kalau tiba-tiba boros ini mamanya selingkuh Ketika berlebihan di luar, itu akhirnya. ya sudah bingung. Dia pingin ini, pingin itu, kemudian pingin dandy. Dandy tahu nggak Bu? Dandy itu trendy, necis. Apa gaya gitu. Udah mulai itu udah cari-cari macam-macam yang dulunya itu di kantor tertib, sekarang udah mulai ke kafe, ke mana-mana sehingga akhirnya ya begitulah pergaulan itu ya seperti akhirnya yang biasanya dulu tertib akhirnya dirayu-rayu ya. Ya. Akhirnya terjadi pemborosan itu yang tidak disukai oleh Allah dan jadi temannya setan itu yang tadi ya. Ustaz ya? Iya betul. Ketika harta berlebih mending buat amal yang lain saja daripada memuaskan hawa nafsu tapi jatuhnya jadi pemborosan. Ustaz, iya benar. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kalbu. Sejukkan hati.
Duduknya udah pada PW nyaman gini ya. Bengong, antara lapar, ngantuk. Lagi mikir, abis ini tidur dulu apa makan dulu ya. Makan dulu biar tidurnya nyenyak ya. Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun saya punya penyakit kayak gini aneh gitu. Sudah pergi ke orang pintar itu Pak Ustadz. Pergi ngapain? Ya pengen sembuh. Terus Dikasih jimat itu udah pernah saya udah Kasih 6 kali kasih jimat? jimat. Jimat Ah, gimana ngapain jimat? kasih Ya gak tahu jimat? itu katanya kalau ini pecah katanya kamu harus sembuh. Tapi nggak sembuh-sembuh, saya buang aja ke solokan itu. Yang dikasihin apaan? Batu atau apa? Itu kayak botol itu dalamnya itu air merah itu Botol ada kecil. jarumnya iya.